Akhirnya gua tuh tergiur untuk live streaming, cuman ada cumannya nih. cuman ya, gua di situ belum bisa live streaming. Akhirnya gua tuh memutuskan untuk beli blower aja. Apa? Tanpa basa-basi lagi, kita undang kamu 99 yang telah menelusuri muka bumi ini, melalang buana, mendaki gunung, melewati lembah, dan pengalaman beliau. Kita undang saja langsung kamu 99. Welcome bro. Dan Kang, Apa? beberapa hari ini saya lihat kamu 99 itu udah jarang aktif. Itu ada masalah apa sih sebenarnya, Kang? Satu memang kondisi fisik gue ini memang lagi kurang sehat, dan kedua memang ada yang sesuatu yang project yang lagi gue kerjain. Jadi gue belum bisa explore dan memang masih istirahat dulu. Nah tuh buat teman-teman semua, ternyata kamu itu memiliki salah satu kewajiban ya, bisa dibilang gitu ya. Bukan kewajiban sih, memang seharusnya, karena memang Seharusnya. untuk masa depan sih intinya kayak gitu. Oh iya paham. Kalian pasti paham lah. Untuk masa depan guys. Untuk masa depan kamu 99 nggak live di TikTok beberapa hari ini. Udah seminggu ya? Udah seminggu ya. Terakhir gua explore tuh kemarin sehari doang kan? Ini Kang, banyak yang mau tahu nih ceritanya. Apakah abang itu pernah lihat hantu? Hantu. Kalau secara real ya, secara wujud padat, gue belum pernah sama sekali. Ya dari perjalanan gue explore ya, dari YT ya, dari YT sampai sekarang, kalau secara real nyata dalam hitungan menit tuh nggak pernah. Cuman kalau memang kelebatan, itu memang gue pernah ngeliat. Jadi gue ngelihatnya itu di samping mata, lu tau nggak sih? Nah, ujung mata gitu, mata ya. Itu ya. yang paling gue lihat itu aja. Mungkin itu juga nggak terlalu sering, mungkin ada 3 kali lah. Ada 3 dari kali. perjalanan gue explore sampai saat ini. Kira-kira ada nggak foto-foto penampakan yang abang pernah mengalami? Ada. Itu udah gue kirim tuh sama lu. Tapi gue klarifikasi, mungkin buat teman-teman yang punya kelebihan boleh berasumsi itu penampakan atau bukan, karena memang tiap manusia kan punya asumsi yang berbeda. Betul. Balik lagi kepada diri kita. Nah seperti itu. Terus selama ngonten ini udah mendaki gunung, melewati lembah, daerah mana saja itu? Kalau gunung sih gue paling Jawa Barat ya. Jawa Barat. Gunung Salak itu ya? Gunung Salak. Gunung Salak. Gue pernah Puncak Mosa. Puncak Mosa. Puncak Mosa itu puncak 16. Puncak 16. Jadi di situ tuh pernah dulu tahun 90 ke bawah itu pernah ada mahasiswa, kalau nggak salah 7 atau 6 gue lupa lagi, mahasiswa dari TPPA itu jadi kayak seperti apa sih? Kalau ini tuh kayak klub gitu ya. Jadi mereka itu mendaki dan akhirnya hilang semua. Nah itu gue berangkat siang men. Karena kan gue nge-vlog kan. Itu gue berangkat siang Solo waktu itu. Itu di siang bolong tuh memang udah kerasa banget kalau namanya gunung ya. Betul. Nah yang kedua paling gue gunung mana sih? Gunung Wedon kalau nggak salah deh. Gunung Wedon di daerah Gunung Wedon tuh kalau nggak salah Malang. Malang Jawa Timur ya. Cuma 2 gunung doang sih. Kalau Gunung Kembar gue belum pernah. Janganlah. Jangan kalau Gunung Kembar didaki guys. Nah terus nih, itu kan sudah melalang buana dan itu mendaki gunung. Daerah-daerah yang paling jauh yang Kang Mus 99 pernah injakan kaki di situ untuk melakukan eksplorasi, daerah mana saja di Indonesia ini? Yang menurut gue sih yang paling jauh ya Sulawesi. Karena memang kalau untuk Bali sih menurut gue nggak terlalu jauh. Tapi kalau Sulawesi sih termasuk paling jauh menurut gue. Sulawesi yang paling jauh untuk saat ini. Awal gue singgah ke tempat lu. Makassar, terakhir itu Gorontalo ya. Gorontalo. Itu Sulawesi. Sebenarnya kita mau jalan ke Manado ya. Iya, cuman memang kita nggak bisa memaksakan karena memang
waktu terbatas. Terus sebenarnya awalnya itu kan gua konten itu sebenarnya bukan konten horor ya. Oh, bukan konten horor awalnya. Awalnya itu bukan konten horor. Jadi awalnya itu gua tuh di APKYT itu konten kayak tutorial gitu. Tutorial tentang pekerjaan gua. Pekerjaan. Akhirnya nggak tahu kenapa ada setan masuk mana yang masuk ke diri gua penasaran ke dunia horor. Nah, akhirnya gua ngebentuk tim. Dulu tuh gua ngetim, men. Bukan solo kayak sekarang, bukan. Oke. Jadi gua tuh dulu ngetim sambil kerja, sambil ngetim, explore. Dan akhirnya mungkin ya karena tim itu kita tuh butuh kekompakan. Oke. Karena memang konten gua waktu itu kan bukan konten penelusuran, jadi kayak semacam pembuktian mitos kayak apa sih mediumisasi apa sih gue nggak tahu lah seperti itu lah ya. Kayak paranormal gitu ya. Seperti itu. Cuman gue jadi hostnya, men. Jadi host. Nah, waktu itu gue terjun ke dunia kayak gitu. Akhirnya seiring berjalannya waktu bubar lah tim gue. Nah, gue kena beberapa temen. Akhirnya gue memutuskan untuk solo. Sampai detik ini solo. Itu jalan-jalan melalang buana tetap solo, tapi nggak sendiri juga sih. Gue kadang sama teman-teman kreator. Oh, maksudnya jalan sama tur bareng gitu ya. Tetapi tetap gitu. Eksplorasi solo. One man show. Itu memulainya dari mana dulu? Apakah dari Pulau Jawa doang? Awalnya itu gue masih di Bogor, men. Cuman memang asli Bogor. Asli Bogor. Di 2023 itu kalau nggak salah mendekati 2024, gue memberanikan diri untuk tur. Nah, tur waktu itu masih Bandung, Cirebon, dan akhirnya Jawa Tengah. Gue stuck di Jawa Tengah. Akhirnya gue balik, terus ketemulah rekan-rekan kayak orang-orang baik, dan akhirnya kita memutuskan untuk tur ke luar Pulau Jawa. Iya. Terutama waktu itu tuh gue memberanikan dirinya ke Jawa Timur, kalau nggak salah Jawa Timur. Bayangin lu, gue dari Bogor cuma ngonten 1 hari doang di Jawa Timur. 1 hari doang ke Jawa Timur ngonten? Sehari doang. Itu ada yang request. Itu pertama gue ke Jawa Timur ya. Ada yang request tuh gue 1 hari doang gue ke Jawa Timur untuk explore di salah satu gedung. Cuman gedung itu udah nggak bisa di-explore, men. Akhirnya gue memutuskan ke gedung yang lain. Udah gitu lah balik. Gokil. Nah, udah gitu ketemu lagi sama orang baik, yaitu bapak sama bunda lah. Gue panggilnya bunda aja. Oke. Nah, akhirnya kita menjalankan tur lagi. Sebenarnya itu gue udah sempat vakum, men. Vakum udah mau berhenti gitu. Iya, udah cuma mau istirahat doang. Udah 2 bulan. Tahun kemarin tuh yang pas lebaran tuh, gue memang udah pengen memutuskan untuk istirahat. Istirahat tanda kutip berhenti untuk selama-lamanya. Oke. Karena gue memutuskan untuk proyek kerjaan gue yang baru. Nah, akhirnya di situ nggak tahu kenapa gue jadi semangat lagi explore. Nah, mulailah dari situ tur sampai kemarin tuh ya keliling Jawa. Terus ke Sulawesi. Kalau Jawa, Sulawesi, Bali gitu ya. Kalau Bali sebelumnya, men. Sebelumnya. Itu gua ke Bali kalau nggak salah 1 bulan deh. 1 bulan gua awalnya tuh berangkat sama temen gua tuh 2 minggu. Gua break dulu, balik, seminggu istirahat, berangkat lagi sendiri. 2 minggu itu lagi di Bali. Awal terjun ke horor itu perasaannya tuh gimana sih? Untuk menghilangkan rasa takut, otomatis kan orang baru terjun di horor nih. Apakah ada rasa takut tersendiri? Bagaimana sensasinya? Sebenarnya menurut gua ya, yang paling takut itu bukan penelusuran explore, men. Jadi jujur, mindset gua lebih kacau di saat gua waktu itu ngetim. Karena awal pertama mungkin ya gua masuk ke dunia horor, waktu itu kan ngetim tuh kayak mediumasi gitu. Itu lebih horor, men. Kok bisa, kan rame tuh? Lebih horor menurut gua karena mindset kita ini udah terjerumus oleh hasutan-hasutan bangsa jinnya itu. Kan kita gitu. berkomunikasi. Jadi mindsetnya lebih sugesti, sugestinya sugesti lebih horor kayak gitu, men. Kalau kita explore, menurut gua sih nggak begitu terlalu takut. Kalau live streaming ya, kalau live streaming sih menurut gua nggak begitu terlalu takut. Cuman memang
Yang lebih agak deg-degan lagi sih sebenarnya vlog. Vlog. Oke. Karena kalau Vlog itu tanpa live gitu ya? tanpa live itu kadang kita nggak ada bahan untuk komunikasi. Kalau live ini kan sendiri. kita berinteraksi ya sama penonton. Pertanyaan saya nih Kang ya, live streaming kita nggak bisa menentukan target penghasilan itu berapa setiap tour itu kan. Beda dengan mungkin vlog. Vlog itu penonton sekian, kita sudah bisa estimasi pendapatan sekian nih. Nah sementara live streaming di TikTok, ya kan, itu kita live 2 jam, 3 jam, 4 jam. Kalau memang nggak ada yang memberikan stiker-stiker begitu, itu nggak dapat kan, ya kan? Iya. Nah pertanyaannya Kang, Akang pergi dan melalui banyak peristiwa, itu budgetnya dari mana Kang? Jujur ya, kalau kita ngandelin dari hasil live streaming itu memang kalau untuk kondisi sekarang ya, karena memang sekarang ini kan banyak banget ya konten kreator. Banyak. Jujur banyak banget persaingannya. Tapi alhamdulillah niat gua kan satu, pergi dari rumah niat gua apa ya? Satu menghibur, kedua gua Bismillah aja sih men. Tapi alhamdulillah sih ada orang baik. Kalau gua ngandelin dari hasil live itu jujur penghasilan kita untuk biaya penginapan. Lu pikirin aja biaya penginapan, makan dan akomodasi untuk perizinan. Lu udah tahu sendiri lah kita sama konten kreator. Tapi gua jujur men, alhamdulillah ada aja lah orang baik yang nggak bisa gua sebutin. Berkat mereka gua bisa tur ke sana kemari. Oke. Nah Kang, ini kan banyak tempat-tempat dan kisah-kisah horor berbagai macam daerah nih kan. Nah, tapi ada satu kendala yang saya tahu karena kebetulan saya juga kreator kan. Ada satu kendala di mana rumah tersebut kalau kita mau eksplor itu harus mengurus perizinan. Iya. Nah, dari RT setempat, warga atau yang punya rumah tuh. Nah, dan itu saya tahu tuh Kang, mengeluarkan budget yang tidak sedikit. Itu kira-kira budget yang termahal di Indonesia ini di daerah mana dan rumah siapa tuh? Kalau yang paling mahal sih Bali ya menurut Bali. gua. Bali, Pati. Pati tuh di mana Pati? Kalau Pati itu RS Katayu. Rumah sakit RS Iya, Katayu. Rumah sakit. Kalau di Bali waktu itu Trunyan. Pemakaman itu. Yang pemakaman ini kan ya di atas tanah. Terus yang kedua di Bali itu di Hotel Nyi Roro Kidul. Itu kan masih ada tempat kayak suatu kamar itu yang dikeramatin. Itu semua serba hijau, kayak ada tempat sesajennya juga. Nah, untuk saat ini sih sebenarnya yang paling mahal menurut gua bukan paling mahal ya. Paling banyak mengeluarkan budget itu di Bogor, di kampung halaman gua sendiri. Bogor sendiri. Ya mungkin lu ngalamin lah. Singgah lu ke Bogor, walaupun budget kitaran ibaratnya 3 ya, 3 atau 2, itu setiap lokasi hampir segitu, lu tahu sendiri lah. Itu di Bogor memang wah parah. Semuanya berbayar, di situ nggak ada yang gratis. Dan pertanyaan lagi nih Kang, dari yang beberapa akan sebutin, cukup satu yang termahal itu nominalnya berapa? Gak usah sebut daerah, nominal satu lokasi yang paling mahal itu nominalnya berapa tuh? Ada yang nyampe 3 lah. 3 juta. Iya, hampir 3. Satu lokasi 3 juta. Iya. Kenapa lu Bang? Allahu Akbar. Itu nyampe 3 itu karena memang kita harus ngurus izinnya itu. Jadi memang itu kan tempat sakral lah. Jadi kita harus ngurusinnya ke sana kemari. Dan kita memang harus nyebrang sebuah pulau juga. Itu tanda kutip Kang ya. 3 juta lokasi doang, bukan termasuk ongkos jalan tuh. Tapi alhamdulillah men, waktu itu gua pas lokasi segitu nutup anjir. Nutup dari live streaming tuh. Dari live streaming. Nah, itu dia kuasa Tuhan. Serius kan? Itu gua kebetulan pas lokasi itu yang harganya 3 itu ada saweran masuk lebih dari segitu. Gokil. Satu orang tuh Kang. Satu orang.
Enggak sih, ada 2 orang kalau Dua nggak orang. Tapi menutupi lah ya. menutupi, alhamdulillah. Heeh. Cuman memang lokasi itu kan menjadi ikon juga, ikon tempat sejarah di sebuah daerah yang memang udah melekat lah, yang membuat gua tertarik memaksakan untuk sana. Tapi alhamdulillah dengan gua berikhtiar, gua sih sebenarnya hidup gua nggak pernah terlalu terbebani kan. Yang terpenting enjoy, ikhlas, tapi alhamdulillah sih rezekinya ada. Lu bayangin deh, gua awal masuk TikTok, itu penonton gua itu 2 orang kalau nggak salah. 2 orang. Itu yang nonton itu, gua tuh live streaming dari jam 7 sampai jam 12 malam. Itu pertama gua awal masuk TikTok kan 2023. Itu gua jujur nggak didampingi siapa-siapa, maksudnya nggak ada orang yang kenal di TikTok juga waktu itu. Tapi teman banyak, cuman memang jauh-jauh kan. Jadi awalnya tuh gua tuh masuk TikTok tuh karena rekan-rekan gua ini yang gua kenal dulu, mereka udah pada sukses di TikTok. Akhirnya gua tuh tergiur untuk live streaming. Cuman Ada cumannya nih. cuman ya, gua di situ belum bisa live streaming. Akhirnya gua tuh memutuskan untuk beli follower, anjir. Apa? Serius, gua beli follower. Beli pengikut. Beli pengikut karena gua tuh sebenarnya nggak suka TikTok awalnya. Oh, karena memang TikTok dulu Kang, orang bisa live streaming itu harus 1.000 kalau nggak salah. Iya, 1.000. Cuman jujur gua tuh nggak suka. Cuman gua dapet info teman-teman gua pada sukses tuh di TikTok. Akhirnya gua tuh memutuskan untuk live streaming lah di TikTok. Akhirnya gua beli follower, men. Beli follower 1.000 untuk live streaming. Iya. Penonton waktu live berapa Kang? Itu bot. Hah? Bot itu Iya, tapi berapa tuh nominalnya? Itu yang nonton itu pertama itu gua live jam 7 malam sampai jam 12. Itu yang nonton mantan bini gua. Anjay. Serius. Oke. Sama temen gua di APK sebelah. Kang, udah berapa tahun nih live? Dan itu sampai detik ini ya, Akang melalui banyak kendala, dari sampai beli follower, sampai muncul akun kamu 99, sampai banyak yang kenal, sampai betina-betina juga banyak yang kenal. Betina. Itu Ngujat pencapaian. gua itu. Hah? Betina biasanya ngujat gua. Walah, janganlah. Oke, terus. Nah, terus pencapaian Akang nih selama melakukan live streaming di TikTok menggunakan kamu 99, apa yang Akang dapatin? Alhamdulillah adalah yang gua dapat banyak juga lah gitu. Banyak. Maksudnya gua nggak pernah ngilangin, tapi yang terutama Berarti konten kreator kaya Kang ya? mereka Oh, mereka. Tapi Akang udah bisa beli ya, apa yang Akang inginkan tuh? yang sebenarnya nggak terlalu luas sih. Yang penting gua tuh apa ya, perlengkapan dan bisa tur juga tuh termasuk pencapaian gua, men. Karena tur itu nggak cukup uang sedikit, gila. Oh, jadi kamu sebenarnya selama ini sudah tercapai keinginannya bisa bangun rumah 5 tingkat. Enggak lah, enggak. Gua yang gua capai ya itu aja sih, alat-alat konten. Oh, alat konten di upgrade ya. Ya di upgrade dan apa ya, bisa tur itu udah termasuk pencapaian. Belum tentu orang lain yang ini belum bisa keluar daerah. Terus yang terpenting juga sih menurut gua, ya udah seperti gua menemukan keluarga baru lah. Kayak lu, banyak saudara lah ya. Iya, kayak gitu. Setiap daerah kita punya saudara. Kang, ini awal mula Kang tuh terinspirasi dengan siapa sih bisa terjun di horor itu? Dulu tuh gua tuh sebenarnya nggak ada inspirasi sama sekali. Langsung terjun doang gitu? Iya. Ceritanya di mana tuh? Sebenarnya bukan, kalau konten kreator nggak ada, men. Dulu tuh nggak ada, cuman gua tuh dulu memang di zaman gua masih 2000 berapa ya? 2010-an mungkin ya. Yang waktu itu banyak film-film, bukan film ya, stasiun televisi yang menayangkan kayak Uka kayak gitu dinyalin. Nah, itu memang tukul jalan-jalan tuh. Oke. Kayak gitu, gua tertarik. Ya, explore lah. Mulai tuh explore. Iya, mulai explore. Tapi pada saat itu udah banyak yang explore juga ya? Banyak. Kalau di 2023 itu di TikTok tuh sebenarnya belum begitu banyak banget, men. Banyaknya itu kan, maraknya itu 2024 tuh udah banyak. 2024 udah banyak. Iya, udah banyak banget. Soalnya di 2024 itu dari APK manapun pada masuknya ke TikTok semua. Ini kan banyak nih peristiwa-peristiwa di Indonesia yang diangkat di kreator cerita seperti ini. Ceritanya
ada kejadian misterius. Itu narasumber tuh dari mana dapat informasi itu? Kalau gua sih sebenarnya kalau untuk sebuah narasi ya, narasi tempat atau kejadian, biasanya yang gua dapat itu dari satu mulut ke mulut, Dari mulut ke mulut. dari masyarakat tempat. Misalkan nih, bang, nih ada lokasi ini nih, narasinya seperti Bekas ini nih, bekas ya ini. bekas ini. Ya gua paling ngikutin narasi itu. Kalau memang gua nggak tahu, paling karena kan sekarang udah banyak nih, gua ngikutin narasi yang udah Kreator yang lain. pernah datang ke situ diikutin tuh. Iya, narasi narasinya. seperti itu. Tapi kalau untuk narasi yang nyata itu pernah gue dapet di daerah Solo kalau nggak salah. Daerah Solo, Daerah Solo itu rumah sakit tuh. rumah sakit. Iya, rumah sakit. Rumah sakit apa tuh? Kadipolo. Kadipolo. Arseto kalau nggak salah ya. RS Arseto. Arseto. Nah, mitosnya di situ kalau ada wangi. Wangi itu apa kan? Wangi itu aroma ya. Oh, harum-harum gitu Ya harum yang nggak enak. Kita jangan bilang bau. Oh, pantangan. Nah, akhirnya gue bilang bau, men. Nah, pas gue di situ, pinggang gue nggak bisa jalan sama kaki sebelah, kayak mati rasa, kayak ada yang matuk. Mau ngucapin pantangan tersebut. Iya, karena kan gue orangnya ngeyel kan, gue nggak bisa Sampai jalan. sekarang ngeyel kan? Serius. Nah, pas udah gitu, ternyata pas gue lagi explore kendaraan gue itu, pintunya itu ada yang buka tutup. Mobil Buka tutup. Iya, itu gue dapat info Mobil dari pribadi. Iya, dari seorang apa sih, Mbak Yayu itu, dia kan nunggu deket kendaraan gue kan. Itu ada yang buka tutup. Itu akan lihat langsung. Enggak. Oh, cuman diceritakan sama Pak Iya. Yayu tersebut. Nah, akhirnya gue di situ nggak bisa pulang, men, nyampe pagi. Nyampe jam 7 kalau nggak salah. Mobilnya kenapa? Tiba-tiba kan kendaraan itu kan sebelumnya, seminggu sebelumnya udah gua ini kan servis. Nah, udah gua servis, tiba-tiba nggak bisa jalan, nggak bisa hidup, akinya sok. Memang gua udah ngerasain sih di situ juga, pas gua lagi explore, tiba-tiba senter gua tuh redup sendiri. Lu pernah nggak sih nyobain explore, pernah ngalamin nggak? Center dan lain-lain tiba-tiba drop? Iya, pernah sih. Pernah. Center full nih casnya kan. Masuk ke lokasi beberapa menit langsung error, tiba-tiba terang lagi tuh. Enggak, ini mah gua benar-benar drop banget. Udah nggak bisa dipakai sama Nggak sekali. bisa dipakai. Oh, belum pernah. Akhirnya gua tuh waktu itu kan gua belum belum sadar ke kendaraan kan. Akhirnya gua pinjem center temen gua, itu aman. Pas gua beres explore jam 1 malam kalau nggak salah. Pas gua mau udah berkemas, mau berangkat, mau keluar kan dari lokasi, nggak bisa dinyalain Mobilnya. Jadi gimana cara keluar? Akhirnya gua tuh di situ nyari jumper aki kan. Itu nyari tukang aki, nggak nemu sama sekali. Dan akhirnya gua waktu itu tuh nemu seorang driver jam mendekati adzan subuh, datang, dia bantuin, nggak bisa nyala juga. Akhirnya sama dia dicariin jumper aki. Dunia kayak gitu banyak lah. Sampai keluarga pernah diserang, men. Hah? Keluarga pernah diserang sama makhluk-makhluk goib? Iya. Itu gimana ceritanya? Waktu itu gua tuh di Bogor nih, tempat gua sendiri itu mau lebaran. Mau lebaran itu sehari sebelumnya, besoknya kan malam takbir. Gua tuh explore di salah satu rumah peristirahatan Presiden RI kedua. Itu di daerah Bogor. Jadi gue ekspor tuh, gue kebagian jam 2 malam. Itu masih YT, gue belum live streaming, belum TikTok belum. Nah, gue tuh nge-vlog. Itu tuh pas gue bereksplor, ada yang ngikutin bau ini, bau amis. Apa sih kalau di ini saus ya? Bau amis saus ngikutin nyampe rumah. Cairan-cairan merah tubuh gitu ya? Iya. Kalian paham lah guys ya. Ngikutin nyampe rumah. Nah, gue waktu itu masih tinggal di rumah mantan mertua gue. Nah, mantan mertua gue itu memang memiliki apa sih? Apa ya? Kelebihan apa kekurangan ya? Kalau kata orang Sunda tuh iga renggang.
Apa itu iga renggang? Iga renggang tuh kayak orang tuh gampang banget untuk kerasukan. Oh ini kayak yang sempat viral kemarin kayak tulang wangi gitu. Nah, ya. tulang wangi. Nah, gua tuh rencananya tuh pas beres ekspor tuh, gua tuh kan sama teman-teman tuh, itu gua sampai sahur di jalan, men. Sahur jalan, dan akhirnya mereka tuh bergegas untuk rumah gua tuh main. Pas udah di rumah gua, kan gua di teras kan, biasalah ngobrol-ngobrol. Pintunya gua nggak tutup. Nggak kekunci atau? Nggak, ini kan gua udah masuk kan. Itu gua nggak tutup. Nggak rapat gitu? Memang nggak ditutup sama gua pintu gitu. utama tuh. Gua kan di luar kan, di teras tempat nongkrong gitu. Nah, akhirnya orang tua gua tuh sakit seminggu. Seminggu. Dibawa ke dokter? Hah? Dibawa ke dokter? Dibawa ke dokter non medis. Aman, sehat? Iya, sehat. Cuman setelah mendekati maghrib sampai pagi itu kerasukan mulu. Kerasukan? Itu bahkan banyak paranormal yang udah bantuin kan. Itu masih nggak sembuh sampai sekarang. Udah sembuh. Cuman waktu itu tuh pas mau mendekati sembuh, gua sering bacain doa. Nah, ibu gua tuh bilang ke gua selalu manggil dia. Kan gua sering bacain doa kan. Ibu gua itu bilang sering manggilin gua. Nah, pas udah sadar bilangnya gini, ibu gua itu kayak banyak orang diajak ke gunung. Karena dia kerasukan sebenarnya nggak nyadar bahwa dia pas udah sembuh, bahwa dia kerasukan nggak nyadar. Cuman di alam bawah sadarnya itu dia tuh dibawa ke gunung. Disuruh ke gunung atau dia dibawa sama banyak orang tuh diikutin, dibawa ke gunung. Jalan kaki tuh diikutin? Iya, di gunung. Kayak pawai gitu ya? Iya, kayak pawai, bukan kayak pawai sih, kayak sandra. Sandra? Berarti diikat gitu? Iya, banyak orang diikat, dibawa ke gunung. Kayak dipaksa gitu ya? Iya, cuman di situ dia ngedenger suara gua. Bu pulang. Karena kan gue sering ngajiin kan. Nah, ngedengar suara gue, tiba-tiba ada seorang kakek-kakek tuh nolong. Kakek-kakek tuh nolong itu, si ibu itu diamanin lah ke sebuah gubuk di daerah tertentu gitu. Di gunung. Di atas gunung? Iya. Diamanin lah di situ, terus ada yang nyari-nyari itu. Tapi tahu nggak dia gunung itu daerah mana tuh gunung? Nah, itu sebenarnya kan ada paranormal itu yang bilang antara Gunung Gede, Gunung Salak. Gunung Gede atau Gunung Salak? Gunung Salak. Padahal gue sebelumnya di Gunung Salak. Nah, yang di Gunung Salak itu kayak leluhurnya ya. Gue nggak tahu sih dunia paranormal ya. Oke. Kata menurut paranormal ini ditanyain di Gunung Gede nggak ada. Gunung Gede nggak ada. Katanya ya itu Gunung Salak. Paranormal ini maksudnya berkomunikasi dengan penunggu nih? Iya, penunggu gunung. Mungkin leluhurnya atau apa, gua nggak paham sih, men. Oke. Nah, akhirnya disembunyiin sama seorang kakek-kakek di sebuah gubuk. Nah, di situ gua manggil-manggil terus tuh. Manggil-manggil akhirnya balik. Pada balik udah sadar, dia nggak nyadar bahwa dia itu sakit selama 1 minggu, kesurupan terus tuh nggak nyadar. Cuman dia menceritakan kejadian bahwa dia itu seperti tawanan dibawa ke gunung. Kang, Apa? selama Akang jadi ghoster nih, pencari hantu, ada nggak satu label dari kreator yang Akang bilang, wah ini gokil banget, ini keren banget, ini kapan saya bisa seperti ini? Ada nggak orangnya? Inspirasi gitu? Ada. Ada. Itu alhamdulillah. Dari mana nih? Kalau nggak mau sebut namanya, sebut negara atau wilayah. Ya Indonesia lah. Indonesia. Ghoster Indonesia juga. Ghoster Indonesia. Itu dari YT Bang Dapi sama Ghost Ranger dulu. Ghost Ranger itu di YT ya? Di YT. Gua tuh Bang Dapi di YT juga, YT. Bucin TV juga. Itu kan gua awal pakai alat, gua berani solo ya, solo explore. Itu gua ngelihat dari kontennya Bang Dapi tuh. Terus gua kalau di TikTok live streaming, gua pakai alat kan, gua dulu
emang ngikut dia juga tuh. Karena waktu itu kan sering lokasi bareng dan gue pakai alat pakai itu. Oh, ngikut dari dia tuh pakai alat. Gue bahkan sempat izin sama timnya. Gue awal 2023 pakai alat, gue izin ke timnya gue mau pakai media alat ini. Karena kan dulu belum ada yang pakai alat. Belum kan ada. Gue sampai izin mau pakai alat media Splitbox dan lain-lain. Sampai izin gue. Sultan ya, Sultan. Apa? Sultan yang pakai alat-alat dulu. Bukan Sultan sih, memang belum kalau itu belum ada malah dulu. Bukannya alat-alat itu mahal, yang pakai alat itu Sultan kan? Ya emang mahal, cuman karena gua satu pengen di TikTok suasana baru. Oh beda, tampil beda gitu. Dulu gitu. 2023 itu gua sampai izin loh sama timnya. Untuk memakai ikut pakai alat itu. Nggak kayak zaman sekarang kan udah pakai alat semua nih. Bebas. Enggak. Bodo amat ya. Terakhir di 2023 dulu gak. Oke. Itulah teman-teman dari kamus dan kisah dukanya mengalami badai yang menerpa dia. Dia tetap berdiri sampai sekarang dan kita doain aja teman-teman ya, semoga kamus bisa bangkit kembali karena dia juga mengalami sakit. Sakit apa sebenarnya kan? Adalah yang bisa gua sebutin. Nggak bisa disebutin ya. Yang jelas kita doakan semoga kamus 99 cepat pulih dan bisa konsisten seperti dulu lagi. Para betina di luar sana sudah penasaran melihat Penasaran mana ada. Wajahnya dia. Mereka itu Hah? cuma ngebully gua. Sering ngebully. Sering ngebully. Wah, itu ngebully berarti tandanya sayang kan? Mana ada? Iya, sayang mereka sama kamu.